Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Hari ini kembali saya mengingatkan bahwa untuk mengalami terobosan hidup diawali dengan mengalami terobosan rohani, yaitu dengan mengenal tujuan Tuhan. Dari tujuan yang direncanakan Tuhan di bumi, Tuhan memberi otoritas kepada kita. Dengan otoritas yang kita miliki, adakah perubahan sikap yang terjadi dalam hidup? Untuk itu mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima mengajarkan kita untuk rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau mengajarkan iman kami untuk terus tetap melekat di dalam Engkau. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu lewat firman yang disampaikan hari ini. Bahwa kami untuk terus senantiasa bergairah di dalam Engkau, dan terus senantiasa juga dibaharui iman percaya kami, di mana kami dapat memberikan buah-buah yang menyukakan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kalahkan dengan rendah hati. Firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 11 demikian, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kekasih Kristus, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Sang Pencipta dan menempatkan di bumi untuk berkuasa. Tuhan memberikan ini tujuannya bukan menunjukkan manusia ciptaannya yang hebat, di mana ciptaan lainnya harus tunduk pada manusia, melainkan manusia diperintahkan untuk memelihara, mengembangkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Manusia hanya alat, walau kita diberi otoritas atau kekuasaan, janganlah menjadi tinggi hati. Kita diminta untuk mengelola, sedang pemberi kekuasaan adalah Tuhan. Itulah sebabnya janganlah meninggikan diri karena kita bukan pemberi kekuasaan atau otoritas. Maka apapun otoritas yang dipercayakan dan ditugaskan, kita hanyalah pengelola. Jadi hendaklah rendah hati. Rendah hati dapat diartikan sebagai sikap bijak dalam memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, atau lebih benar dibandingkan orang lain. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah mau mendengarkan pendapat, saran, serta kritikan dari orang lain. Sikap mau diajar ini merupakan karakter dasar dari rendah hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati sangat dicintai Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5b dan 6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kerendahan hati adalah sikap yang sangat penting bila kita ingin menjadi pribadi yang senantiasa diingat Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki karakter yang lembut, terbuka, tunduk, mudah diatur, diajar, dikoreksi karena mau belajar. Dan Tuhan suka terhadap orang yang rendah hati. Dalam Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kata rendah hati dalam bahasa Yunani memakai kata pairos yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris meek, artinya lemah lembut. Kasih Kristus, Tuhan memberi kita otoritas atau kekuasaan bukan untuk meninggikan diri kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang ditinggikan, karena Dialah pemberi otoritas tersebut. Tuhan rindu agar kita terus bergantung pada Dia, dan untuk memiliki ketergantungan biasanya dibutuhkan sikap yang rendah hati atau lemah lembut. Kita sebagai pengikut Kristus diminta untuk memiliki karakter lemah lembut seperti yang Yesus sampaikan dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut atau rendah hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah.
Sikap rendah hati seharusnya menjadi ciri kita sebagai pengikut Yesus. Karena dengan melakukan sikap rendah hati berarti kita membawa diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan menyatu. Sekalipun otoritas ada dan sudah diberikan, kita hanyalah alat yang dipakai untuk mengembangkan kerajaannya melalui hidup kita. Sehubungan dengan otoritas dan kerendahan hati, kita perlu belajar dari Yesus yang merupakan teladan utama kita. Semua kita mengetahui bahwa Yesus memiliki otoritas. Dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tetapi Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Dalam Yohanes 12 ayat 49 mengatakan, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Mari kita lihat apa yang telah dicontohkan oleh Yesus. Dia memiliki keberhasilan dalam pelayanan yang membawa pengaruh yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ia tetap rendah hati walau dia Allah. Dalam Filipi 2 ayat 6 mengatakan, "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Yesus melakukan ini supaya mandat Bapa tidak berhenti atau terputus karena kesombongan. Karena kesombongan hanya dapat diruntuhkan dan dikalahkan oleh sikap rendah hati. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Karena dari kerendahan hati inilah kami dapat melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Rendah hati dapat membawa kami untuk menjadi orang yang bijak. Bahkan Tuhan membawa hidup kami terus semakin dikasihi oleh Engkau. Tuhan, terima kasih, biarlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami terus semakin bertambah-tambah dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba juga berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan hari ini. Tuhan, kiranya terus pimpin kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka dengan perekonomian, dengan pendidikan, bahkan kehidupan yang lebih baik dari hari-hari yang lalu, Tuhan pimpin supaya biarlah sikap rendah hati selalu ada dalam kehidupan umat-Mu. Dan Tuhan semakin menambahkan semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.